Wankawan TV1. Ya, kembali jumpa lagi bersama saya, Dole Duance, ya, di channel yang sangat Anda sayangi, Anda tunggu-tunggu, yang khusus memang membahas tentang politik dan hukum. Dan rata-rata narasumber kita di sini adalah memang orang-orang politik, aktivis, dan akademisi. Ya, semua yang berhubungan dengan politik dan hukum akan kita liput. Tapi diawali dengan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar lagi suaranya bergema, dan itu adalah kakak saya. Ini tema yang kedua yang mungkin perlu kita ketahui. Saya selalu berkata bahwa kakak saya Asrul Harun ini, selain dia adalah sarjana hukum, dia juga adalah magister kenotarisan beliau ini. Ya, tapi ingat, beliau ini pernah juga menjadi mantan parlemen, anggota DPRD DKI Jakarta dari Golkar. Tapi sebelumnya ada lagi, dia juga adalah seorang aktivis. Nah, tentang aktivis, beliau ini di angkatan 66 seperti bertanjung memang rencananya memang menjatuhkan Pak Soekarno, ya kan? Nah, jadi kalau bicara tentang aktivis, pergerakan aktivis, apapun, kakak saya ini sudah hatam. Usianya sekarang aja 2 tahun lagi 80 deh. Oktober ini 80. Tapi masih enjoy, masih aktif, masih itu. Cuma kalau masa bicara daya ingat ya karena usia kakak seperti itu. Makanya kalau nanya ke kakak saya, harus tanya, apa yang sampaikan, kita sendiri harus ingat, baru kita tanya. Nah, untuk channel saya, Racikan Wankawan TV1 channel, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita, saya minta kepada pemirsa untuk jangan jauh-jauh dari channel kami. Tolong di subscribe, komen, like, share, dan tekan tombol lonceng, karena apabila Anda melakukan itu berarti Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa informasi yang kami sampaikan ini bukan informasi yang tidak berimbang atau cover both side, tapi ini adalah informasi yang kami gali secara investigasi, ya. Jadi salah satu tugas wartawan itu adalah kerjanya sebagai investigasi. Nah, mengapa orang bilang bahwa kok wartawan mirip intelijen? Loh, iya, mirip, cuman beda pekerjaannya saja. Kenapa? Kalau intelijen mengamati dengan pandangan matanya dia, wartawan mengamati dengan pandangan matanya dia. Kalau kami menyebarkan berita itu berdasarkan kebutuhan berita, kalau intelijen harus memiliki soal hal yang sudah dilalui tahap yang berikutnya. Nah, untuk itu perlu kami sampaikan juga kepada pemirsa di rumah, ya. Untuk hari ini tema kami banyak. Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada kakak saya ini, ya Asrul Harun SHMKN, adalah tentang beberapa hal. Yang pertama adalah usia dia masih muda, sekitar 10 tahunan, dia sendiri sudah melihat bagaimana kejamnya namanya PKI, ya, kejamnya Belanda kepada tempat tinggalnya dia, ya, hingga kakak saya itu sendiri berpindah dari tanah Ranah Minang ke daerah Sumatera Utara, Medan, dan malah sekarang bahasanya lebih banyak logatnya ke gaya-gaya Medan, tegasnya apanya, tidak ada bahasa-bahasa mendayu-dayu seperti berbahasa basi seperti orang Padang pada umumnya. Nah, untuk itu saya akan tanyakan pada kakak saya langsung, orangnya langsung, ya, dan beliau sekarang masih aktif, dan dia adalah pustaka yang hilang, dan akan saya korek, kalau dia nyimpang dikit saya lurusin lagi. Nah, ini dia kakak saya, namanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa yang budian, saya akan tanyakan kepada kakak saya gini. Sekitar tahun 66, ya kan, Da Asrul dengan beberapa aktivis itu memang sudah mulai bermusuhan dengan rezimnya Soekarno. Kenapa sih sampai segitunya? Kenapa? Karena pada saat zaman Soekarno di tahun 60-an itu, dari mulai tahun 55, menangnya PKI, pemilihan umum, partai yang nomor 4 di Indonesia. Jadilah dia aidit dirangkul oleh Soekarno. Di Medan pada saat itu, di lingkungan kecamatan kami di kota Medan, tempat saya tinggal, dekat rumah saya itu
ada seorang ibu ketua Gerwani, namanya Ibu Siti Mariam, orang Padang. Yaitu dia ketua Gerwani Di Medan. di Medan. Yaitu anaknya Bustanul Arifin. Ibunya Bustanul Arifin. Ibu dari Bustanul Arifin. Oh, orang tuanya Bustanul Arifin. Oh. Yang melarikan ke Jakarta ini kawan saya itu juga yang saya ceritakan tadi, yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu. Ajudannya, orang kesayang Pak Benny Intel. Kawan saya, sahabat saya yang bawa larinya ke Jakarta ini. Jadi di tahun 55, umur saya 10 tahun. Ibunya ini menjual tanah perkebunan PTP di Tanjung Merawa. Terkecohlah orang-orang Minang yang ada di sekitar kecamatan Kota Maksum 2 dan 3. Beli tanah sama dia, murah. Ibu saya beli pula 5.000 meter. Hari Minggu kita pergilah ke Tanjung Merawa. Naik bus, bawa golok, bawa parang, bawa tali, meteran, patok-patoklah tanah perkebunan tembakau. Terkenal ke perkebunan tembakau di Medan itu, tembakau Delhi di Tanjung Merawa. Sampai sekarang? Sesudah kami patok-patok, siang habis selesai makan, istirahat, datanglah polisi nangkap kami. Saya berdua dengan ibu saya. Adik nenek saya juga dengan anak-anaknya. Yang ada adik ibu saya sepupu juga ada angkatan laut tapi tugas di Belawan. Pejuang dari tahun 45 dia. Digiringlah kami ke kantor Polsek Tanjung Merawa. Diproseslah secara hukum di sana. Atas tuduhan? Perampokan tanah. Oh. Tuduhan menyerobot tanah negara. Itu kan PTP itu kan perkebunan negara. Perkebunan Belanda diambil alih oleh negara. Ya, setelah merdeka. Setelah merdeka 1 Januari 1950. Penyerahan kedaulatan, seluruh aset-aset Belanda diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Ya. Lantas jadilah nama dia PTP, Perkebunan Tembakau. Lantas ibu saya tertahan di situ. Saya karena kecil bisa bebas keluar. Dari Medan ke Belawan itu 27 km. Dari Tanjung Merawa ke Medan ada kira-kira 10 atau 15 km. Neoplet masih bisa neoplet lah saya. Ke Sentral Pasar. Dari Sentral Pasar saya pergi ke Belawan naik bus. Saya lapor sama om saya. Om, orang tua om, mak ditahan di kantor. Saya ceritain ibu saya ini. Kaget dia, pakaian dinas, pergilah naik gas ke Tanjung Merawa. Dia datang ke kepala polisi, ini mak saya mana? Tolong dikeluarin. Ini kakak saya keluarin. Karena dia pakai militer. Mak saya sudah ditipu, uangnya sudah di ini, dia musitan. Tolong dikeluarin. Dia korban penipuan oleh ketua Gerwani. Oh, itu sejarahnya. Jadi kan jahat nih Gerwani. Keluar kita, ibu saya keluar. Disitulah saya tahu apa yang PKI, apa yang Gerwani, apa yang Pemuda Rakyat. Pada tahun 56 kalau nggak salah, 55 pemilihan umum. Sekolah-sekolah tahulah apa sejarah itu PKI. PKI ini sama rata, sama rasa, anak orang, anak dia, tanah orang, tanah dia, tambah lagi kalau orang bilang bini orang, bini dia. Ya. Terus apa PKI? Dia tidak punya agama, nggak ada yang ditakutin. Dia itu menghalalkan segala cara. Sedangkan saya belajar agama, ada madrasah di belakang sekolah saya. Kita takut, kita hidup bakal mati.
Mati kita nanti pertanggungjawabkan. Kalau orang PKI kan nggak mau dia belajar agama. Kalau orang komunis kan nggak mau dia belajar agama, dia nggak percaya. Ngapain? Betul. Ini yang membuatnya. Jadi kalau ada orang merasa takut, orang beragama, karena mati minta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Itulah saya nggak suka dengan orang komunis. Perilaku orang serakah itu bermental komunis. Orang yang nggak sembahyang, tukang ngadu domba, itu pokoknya yang jelek-jelek itu komunis semuanya. Kalau menurut Dasrul, Soekarno itu terlibat PKI? Kalau saya Soekarno itu dia bermain jadi safety player. Dia itu watak divide et impera. Diadu komunis dengan agama. Mengapa? Dengan saya katakan terlibat secara secara all out tidak. Cuman dia menyuruh secara tidak langsung. Pengamatan saya. Apa sebabnya? Soekarno ini takut sama orang Islam. Banyak orang tidak tahu kan. Mengapa? Walaupun tidak. Dia dulu sama-sama sama Kahar Muzakar di Surabaya, di Cokro Aminoto, sama Kartosuwiryo. Kan itu yang berontak sama Soekarno. Ada pecah kongsi. Pecah kongsi DI, nama Darul Islam. Kahar Muzakar juga. Sama yang di Aceh, si Don Brue. Jadi Soekarno ini takut. Padahal dia orang Islam. Padahal dia Soekarno ini Islam KTP. Oh. Kalau menurut aku Islam KTP beda-beda tipis sama Jokowi. Kenapa dia takut dengan Islam? Apa karena di 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 Jawa Barat ini Kartosuwiryo kan melawan Soekarno. Bukan, maksudnya kenapa dia sampai takut dengan Islam? Ya karena ideologi Islam ini bertentangan dengan komunis. Oh iya. Jadi untuk Islam jangan berkuasa, diadu sama komunis. Jadi dia politik adu domba. Diadu. Dia kan nasionalis. Betul. Ada Masumi, ada NU. Makanya bisa menjadikan dia ideologinya yang dibangun dia itu Nasakom. Nah, dengan PD Perjuangan, Megawati sendiri apakah sama dengan cara Soekarno? Buah itu kan nggak jauh dari jatuh dari pohon. Oh. Kan nggak jauh. Siapa Megawati, siapa Soekarno. Nggak jauh lah perilakunya. Saya tahu kali lah bagaimana Soekarno ini. Saya mengikutin. Jadi Megawati ini dengan BPIP aja yang dia buat. Tahu BPIP nggak? Tahu, badan pengamalan ideologi Pancasila. Dari 7 diperas menjadi 3. 3 diperas jadi 1. 1 apa? Gotong royong. Siapa yang membiayai BPIP ini? Sampai sekarang kan nggak jelas. Aku tahu. Itu keterangan si Mahfud sendiri. Junior aku tuh ketua hariannya, si Yudi Profesor. Mundurkan di Yud. Kenapa kau keluar dari BPIP? Kau kan ketua harian. Ngapain kau bang? Jadi ketua BPIP. Coba abang pikirlah. Megawati. 7 diperas jadi 3. 3 diperas jadi 1. 1 apa gotong royong. Jadi Tuhan itu ditiadakan. Agama itu cenderung mau dihapus. Terus di mana uangnya? Belum terima honor banget. Ribut. Akhirnya Mahfud ditanya, iya, belum ada di APBN anggaran. Siapa yang membiayain orang-orang BPIP ini? Siapa dah? Sinarmas, 100 juta satu orang. Tanya Mahfud. Atau tidak, itu jejak digital ada. Saya lihat tuh di televisi. Dapat satu orang 100 juta. Dari Sinarmas? Sinarmas. Wah, gila. Sekarang saya bongkar, banyak orang banyak lupa.
Omnibus Law, Mahfud juga biang keroknya. Aku katakan di sini. Apa buktinya? Buktinya, Ah. dia sosialisasi ke kampus. Aku pernah kasih komentar di sini YouTube tentang Mahfud. Dia sosialisasi, nggak begitu. Diajak mahasiswa yang baru-baru jadi mahasiswa fakultas hukum, dia diskusi di Universitas Andalas, di mana sosialisasi. Manalah mengerti anak baru. Kalau mau itu diskusi, taruhlah mahasiswa yang mau tamat, baru kasih bahannya, baru diskusikan. Bukan mahasiswa baru belajar. Bukan mahasiswa baru belajar. Aku lihat ini bangsat juga Mahfud ini, gue bilang. Anak mahasiswa mana ngerti, dicecer Mahfud kan? Itulah Mahfud, karena dia piaraan Jokowi. Tapi Mahfud bukan PKI kan? Mahfud bukan. Oh, tapi pikirannya PKI. Pikirannya Yang PKI. ya karena pikirannya apa, duit. Semua itu duit. Iya. Orang dekat si Jokowi sama cukong-cukongnya itu kan duit. Jadi BPIP itu jelas dari pernyataan Yakub bahwa pernyataan Mahfud bahwa yang ngedanain perseorang 100 juta dari Sinarmas. Sinarmas. Jelas. Aku bisa pertanggungjawabkan kalau jejak digital di televisi dan ngomong. Oke. Nah sekarang gini, kembali lagi ke masalah Soekarno dan Megawati. Ya. Nah, Asrul kan tahu dia suaminya Topik Kemas. Ya. Megawati. Nah, sejauh apa Asrul kenal dengan Topik Kemas? Saya kenal Topik Kemas sewaktu dia akan jadi datuk di Sumatera Barat. Ketua penyelenggaranya Gubernur Sumatera Barat, kenalan aku dari aku kecil di Medan. Namanya Zainal Bakar, orang Pariaman. Jadi aku diminta datang untuk Jakarta, keundang sama Guru kasih. Diundang karena dalam rangka apa? Ya karena Topik Kemas kan kamu di seremonial kan menjadi datuk di Sumatera Barat. Kesukuan? Bukan suku, jadi datuk kepala suku adat. Sukunya si Kumbang. Maksud saya itu. Ke sukunya Topik Kemas sama aku. Si Kumbang juga. Nah, kami itu si Kumbang itu sangat dekat dan kuat kekerabatannya. Bersaudara. Sampai sekarang. Sampai sekarang tidak boleh kawin sesama suku Kumbang kalau orang Minang. Nah, masalah Topik Kemas dengan Megawati tadi? Nah, aku melihat si Panda ada tuh. Podcastnya si Panda. Panda tuh kalau aku dari SMP sampai SMA. Panda podcast ditanya orang bagaimana Topik Kemas dengan Jokowi ini, Pak Panda. Apa Pak Topik Kemas welcome dia dicalonkan jadi presiden? Panda ngomong, kalau perlu telepon Panda. Ini, Pik, kata si Panda ini sama Topik Kemas. Kau setuju nggak Jokowi dicalonkan sama ketum? Megawati itu. Megawati, sama ketum gitu. Dia kan kenalnya dekatnya sama Topik Kemas, si Panda ditahan di RTM, Topik Kemas ditahan di RTM dulu. Sejarahnya seperti itu. Nah, karena cerita sama aku. Nah, lalu kata Topik? Jokowi ini kau lihatlah matanya. Dia ini aus kekuasaan. Dan menghalalkan segala cara. Nggak bisa dipercaya. Ternyata terbukti. Ya sekarang terbukti. Terus kau tukang ramal juga, Fik ya. Kau lihatlah itu matanya Jokowi itu, katanya. Jadi aku tahu orang ini berbahaya. Terus istri kau, itu Landa, katanya. Jadi istrinya ini Megawati ini yang istilahnya falling love dengan Jokowi. Yang suka dia jatuh cinta. Iya, jatuh cinta. Karena kesederhanaannya dia, orang dari proletar, tepi sungai, di PDIP itu bermacam faksi. Faksi anak turunan PKI, faksinya Marhen, PDIP, nasionalis, faksinya agama, faksinya partai independen, yaitu dulu
Marhaen. Bukan Partai Masuk. Marhaen itu satu lagi IPKI. IPKI. juga masuk Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. GMNI. GMNI itu ormas. Ah. GMNI itu ormas. Itu partai-partai itu yang dilebur partai Kristen masuk ke situ gabung. Nah, itulah faksinya. Anak turunan dari PKI sangat dominan kuat di partai PDIP. Megawati melihat ke situ, makanya Dr. Ciptaning dapatlah kedudukan sebagai ketua. Dialah merekrut orang-orangnya, termasuk si Oneng itu juga. Ya, Dia Pitaloka. Dia Pitaloka. Jadi itulah yang mensosialisasikan sehingga masyarakat yang bodoh bisa direkrut untuk menjadi PDIP. Nurut Dasrul, Megawati tahu nggak kalau sebelum dia kebongkar ya, sebelum Jokowi kebongkar kalau dia itu anaknya Niti Harjo ya, maksudnya tahu nggak bahwa dia itu anak PKI, anak PKI? Nurut Dasrul ya. Kalau menurut saya, kalaupun tahu dia, kalaupun dia tutup kuping. Karena Megawati ini orangnya egois. Apa egoisnya? Yang dia perlukan massa anggota PDI. Bisa merajain banyak dapat kursi di parlemen. Dan terbukti. Makanya disebut Partai Wong Cilik. Tapi pikirannya kapitalis. Banyak yang korupsi di situ. Ya. Makanya motonya Wong Cilik. Jadi orang susah. Aku udah jelas tuh pikiran aku. Mbak, ini jago, ini partai orang susah kan banyak. Ini anak-anak turunan PKI. Yang mempengaruhi Megawati. Okay. Kita kan cari masa, Mbak. Bu, ini kita pakai. Dan satu lagi, orang-orang miskin ini kan pendidikannya kan kurang. Kan bisa kita atur. Kalau kita kan berpendidikan yang ketua-ketua ini. Ya melogis lah. Jadi akal. kita bisa atur orang-orang ini. Iya, masuk akal itu. Ngono yang ngono. Yang penting yang penting duit. Yang penting duit. Dasrul dengan Nababan, dengan Taufik dekat semua nggak? Kalau Taufik sekedar dekat, kenal. Tapi Nababan, maki-makian aja. Itulah kalau kita orang Padang, orang Medan, memaki orang itu tanda dekat. Anjing, mana kau? Oh, tahun berapa dekat sama dia? Masih Panda. Panda. Aku kenal Panda tahun 60. Udah lama ya. SMP. Dia SMP Nasrani, aku SMP Negeri 2. Dia SMA Nasrani di Medan. Aku SMA 5. Panjang sejarahnya Panda Nababan sama aku. Maki-makian aja itu. Panjang ada sejarahnya. Dia menghormatin aku menghormatin dia. Nah, sekarang gini dah. Saya tanya, kenapa sampai Dasrul kok mau ke Belanda? Padahal waktu itu Dasrul kan masih rame-rame dalam pergerakan. Wah, pertanyaan kau ini bagus sekali. Aku ini kan hidup single parent. Ibuku aja, bapak aku umur 2 tahun udah cerai ibu aku sama bapak. Itu meninggal lagi bapak aku. Meninggal apa cerai? Cerai dulu. Baru meninggal? Baru meninggal. Okay. Jadi yang biayain aku sekolah ini sampai kelas 2 SMA itu adalah ibu. Anak 3 orang. Tahun 49, aksi polisional 1 dan kedua, 48 dan 49, ibu aku takut kali sama Nika. Namanya Nika. Belanda masuk itu. Kami ditembakin. Rumah nenekku dibakar. Rumah aku adik ibu aku satu mati pejuang. Lantas kami lari ke hutan ditembakin sama bomber itu. Tapi Tuhan memberi kami umur panjang. Itu kejadian di Padang. Di kampung Pariaman. Ya maksudnya di Padang, di Sumatera Barat. Di Pariaman. Nanti ke sejarahnya lagi. Karena adik ibu aku meninggal ditakutin orang dia. Pejuang. Yang satu angkatan laut tadi itu, yang kebelawan dari
Untung hidup panjang dia, jadi dia pindah terakhir di rumah, kepala juga dia. Jadi disitulah pulang kami habis rumah. Ibu aku diobrak-abrik sama Belanda, tentara nikah. Ibu aku berdagang, hidupin kami bertiga, mau dibunuh sama Belanda. Kalau itu dulu namanya di Kansas, dipotong lehernya. Takutlah ibu aku akhirnya berdagang pergi ke Pariaman dari kampung. Aku pun sedih lah. Untung ibu aku panjang akalnya, dia pandai menjahit segala macam, terima jahitan. Ibu aku pandai bikin kecap, pandai bikin sabun. Dia berdagang lah tuh kecap sama sabunnya dia jual itu. Pulang dari Pariaman, kain dia bawa aja lagi. Untuk menghidupi 3 orang anaknya. Dan paling takut sama tentara Belanda. Karena aku suka baca sejarah, pendiri-pendiri Republik ini semuanya berpendidikan Belanda. Pulang kemari berjuang. Seperti Bung Hatta. Iya, Santarir. Jadi dari situlah aku mencontoh. Kepingin aku tamat SMA mau pergi ke Belanda sekolah. Oh, itu sejarahnya. Ya. Jadi kecil-kecil aja aku sudah ditipu oleh pejuang kemerdekaan. Jadi kan ditipu aku, ibu aku ditipu. Pejuang kemerdekaan dikasih makan, aku ngasih makan. Pakaiannya jemurin, sepatunya aku bantu juga bersihin. Pejuang kemerdekaan. Dengan harapan apa? Kalau Belanda sudah usir, anak ibu ini sekolah dibiayain sama negara. Sampai namaku pun mau dirubah sama dia. Dikasih namaku nama Jakardin, aku ingat. Jakardin. Si Jaka. Ingat aku. Ganti nama Asrul. Jadi berarti udah merdeka, aku nggak lagi, ibu aku juga sekolahnya biayain aku sekolah. Ya kan? Sehingga rumah nenekku pun dibakar, rumah nenek ibu aku. Habis satu keluarga kami punya. Logistik segala macam. Karena membantu pejuang kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan. Kan pada itu mempertahankan. Mereka udah 45. Belanda mau menjajah lagi. Nikah. 48, 49. Itulah. Jadi aku sangat dendam, sakit lihat Belanda. Ibu aku takut. Makanya udah ke Belanda. Mau ingin sekolah ke Belanda. Tercapai. Tercapai dengan syarat aku, someday, next time, I will be there. Oh, balik lagi. Cita-citaku. Iya. Jadi cari duit lah aku di Anam-Anam. Sebagai intel juga cari duit. Kuliah aku di UI. Guru besar aku 2 orang yang nggak bisa aku lupakan. Satu Profesor Valarin Kirchhoff. Guru besar antropologi waktu itu dia S2. Yang satu lagi Profesor Ronin Ibaskara. Dulu dia S1. Doktorandus titelnya. Tamat di UI waktu itu? Nggak. Karena demo-demo ikut segala macam. Ya, tamat berdagang juga cari makan, biaya ibu aku harus kucarikan juga. Iya. Yang saudaraku kerja kapal. Aku lah yang laki-laki tinggal di Jakarta cari duit. Gimana ibu aku makan sama kakak aku perempuan. Tiap minggu untunglah aku jadi tukang catut. Berkat doa ibu aku rezeki, aku tiap hari dapat duit. Minimal 500.000. Waktu satu hari. Zaman itu? Zaman itu. Udah berapa miliar itu? 500.000 tiket pesawat terbang waktu itu Elektra ke Jakarta ke Medan 455.000. Jadi aku itu kalau ke Medan itu orang ke Medan, ke Padang, Surabaya itu 100% aja bayar. Kalau aku punya kawan mau oke tiketnya itu sama aku bayar. Apalagi Cina bayar kadang-kadang 1 juta bayar sama aku. Jadi satu hari aku minimal tuh dapat duit 500.000. Dari uang itulah uang tiket itu berangkat. Kumpul-kumpulin dulu. Dari sebelum devaluasi. Sebelum devaluasi. Dari devaluasi kan nggak ada lagi yang takutnya di pesawat mahal tiket. Berdagang lah aku udah punya modal. Berdagang aku sambil demonstrasi juga.
Oh, kayaknya yang gini contoh deh, sambil berdagang, ada penghasilan, lalu Ah. demonstrasi. Kalau sekarang sepertinya dia demonstrasi, pulang ke rumah nggak ada nasi. Beda. Aku ngasih kawan-kawan makan. Aduh, masuk penjara nangis. Aduh, aduh, ya, ya. Nyerang istana, nyerang Subandrio, Haji Peking, aku maju. Ya kan? Nurunin Soekarno, apa yang teringat? Tuntutan Trikora. Bubarkan kabinet di Wikora, bubarkan PKI, turunkan harga. Itu tuntutan dia bertiga tuh. Dan itu terkenal sampai sekarang, Trikora. Ya, kalau tidak ada Soeharto, mungkin aku tidak mungkin bisa ke Eropa. Dulu orang hanya ke sekolah ke Ceko dan ke Moskow. Ya, karena negara komunis. Ya, komunis. Ya. Nah, kawan aku, anak tokoh Marhen di Medan itu, yang bernama Ani Idrus, suaminya Haji Muhammad Said, ketua PNI Kota Medan, anaknya sekolah ke Jerman Timur. Sidaya kawannya aku, Tribuana Said, itu kawan aku, abangnya menantu Bebdiah, Indra Buana, ya, dia Tribuana, Indra Buana abangnya. Oh, nyampe di Belanda, apa yang udah kerjakan? Nyampe aku di Belanda, aku pertama daftar, terima aku sekolah, diterima di Vrije Universiteit, Fakultas Sosiologi. Ambil jurusannya, pertama tuh aku ke Jerman dulu, Januari tahun 70. Tahun 72 baru aku masuk ke Belanda, bolak-balik aku ngurus, selidikin persyaratan semuanya. Langsung aku menghadap ke dekannya Fakultas Sosiologi di Vrije Universiteit, lulus testing aku, lulus ujian. Di sini kuliah bayar 200, kemudian 1 semester. Mengapa Anda mau kuliah di sini bayar, sedangkan di Jerman Anda tidak bayar uang kuliah? Ya, tahulah bangsa aku tukang, kalau istilah Medannya tukang angkat, istilahnya bahasa istilah Medan Rasul, tukang sulo juga, Prof. Belanda ini kan ahli sosiologi, Jerman mana ada koloninya. Makanya aku belajarlah di sini. Kalian ini ahli sosiologi. Negara kalian ini kecil sebesar Jawa Barat, aku bilang, tapi bisa menjajah Indonesia yang luasnya dari pantai timur Amerika sampai pantai barat sampai pantai timur. Dari Moskow sampai ke Dublin, aku bilang, luasnya Indonesia itu. Bisa kalian jajah. Berarti kalian tahu apa yang kalian pelajarin. Watak-watak bangsa Indonesia ini, suku-suku ini. Itu saya mau belajar kemari, aku bilang. Taman? Tahun, taman nggak? Enggak, 2 tahun aja aku. Kenapa nggak ditamatin? Ya, umur aku udah berapa pada saat itu, ini 27 kan. Umur 27 aku harus pulang. Aku sering muamadir. Aku lihat kawan aku udah mau maju, udah berduit di sini. Ya kan? Tamat aku, paling-paling 30, cari kerja lagi aku. Nah, lalu kan udah kan balik ke UI lagi kan? Balik ke UI itu lagi, itu kan ibu aku yang manggil aku. Oh, yang ngambil kriminolog ya? Dulu jatuh nama-namaku di UI kriminolog. Oh, adigium kriminolog sendiri udah masih ingat? Masih. Oh, gimana? Setiap perbuatan kriminal, sengaja, tidak sengaja, meninggalkan bekas. Oh. Lambat atau cepat akan terungkap. Itu adigiumnya. Adigium. Ya, Susnodo aja kan waktu kasus Pina Cirebon, kan itu yang diceritakannya itu. Ya. Itu yang tidak dijelaskan oleh polisi kepada penyidik-penyidiknya. Lambat atau cepat akan terungkap, tergantung kepada si kontrol. Si kontrol itu bukan jelek ya, tapi situasi, kondisi, dan toleransi. Ya, aku tanya, Pak Roni, apa artinya kok si kontrol, Pak? Cocok Anda jadi pengacara, kritis. Sebut, oh itu artinya, Pak. Dari situlah juga aku takut berbuat hal-hal yang jelek. Pasti bakal ketahuan. Ditambah lagi, aku sekolah di Jogja tahun 63 SMA, yang becik ke titi olo ketoro itu. Kebenaran itu
Waktu aku sekolah di di Jogja. Jogja. Oh. Aku 3 tahun tuh SMA 5 sekolah. Masya Allah. Pindah-pindah. Hmm. Bayangin SMP 4 tahun tambah sekolah. Ya ada lagi tambah sekolah. Aku tetap harus sekolah. Lalu yang kuliah yang tamat yang mana? Yang di Jakarta ini lah tahun 77. Aku satu angkatan lagi sama Jimli. Kuliah lagi aku. SH? Ya, enggak, ngambil fakultas hukum. Iya, Fakultas Hukum. Iya, di Yang Rawamangun. Rawamangun. 77 sama aku sama Jimli Asriki itu. Karena rumah aku belum lunas, aku cari duit aja dulu. Wah, rezeki itu terbuka terus. Ah, ini fakultas hukum nggak bakal bubar. Cari duit, lunas. Mikir lagi, aku belum punya kantor. Cari duit juga loh, cari duit juga. Lantas, kuliahku tahun 83, Selesai. aku berhenti. Oh, berhenti. Aku hanya donator aja. Donatornya bayar jawab kuliah. Yang orang yang aku kuliahin selesai. Bisa kerja di bank, anak buahku. Tapi aku enggak, kesuran. Nantilah ini bakal nggak bubar. Tahun 94 ibu aku panggil. Suruh balik. Bro, sini kau. Apa, Bu? Kau udah punya rumah, udah lunas. Punya kantor 4 lantai, udah pergi aku. Udah kau bawa aku keliling Eropa. Udah kau kemekahkan aku. Di Eropa, di Belanda rumah kau 2. Udah kau bawa aku ke London, Jerman, Prancis, Belgia. Kuliahlah kau balik. Anakku 3, kakak kau udah meninggal, nggak mungkin dia kuliah. Abang kau nggak mungkin dia kuliah. Tahu aku dia nggak tamat SMA, nggak tamat pula SMP, ya kan, abang aku. Kau dulu sudah di UI, kuliahlah kau di Fakultas Hukum. Oh gitu. Tahun 94, mikir aku, iya juga. Aku sudah wakil bendahara di Golkar di DKI. Mau duduk di parlemen. Bagaimana kalau aku duduk di parlemen DKI kalau aku nggak ngerti hukum? Kuliahlah udah situ. Kuliahlah aku, kebetulan dekannya junior aku. Profesor Baria Z, orang Jambi. Oh, senang aku, Bang. Abang bilang, udah ikut aja testing, Bang. Senang aku. Lulus. Ketemu lagi Muhyar Yara, ketua GBNI. Wah, senang aku, Bang. Abang kuliah, Bang. Sini, Bang. Ya. Sini, banyak yang senior, junior aku itu senang. Sudah pada lulus semua, sudah punya jabatan semua ada ya? Ya, aku kuliah. Apa yang bahagianya aku di UI itu kuliah. Masuklah adik aku, junior aku, ini ketua GMNI. Muhyar Yara, pengacara dia, dosen, asistennya Profesor Harun Al-Rashid, bapaknya si Refli Harun, mengajar lembaga kepresidenan. Enggak, sebentar, kalau sepengetahuan saya Harun Al-Rashid itu bukan bapaknya Refli. Saya udah tanya waktu itu. Oh, bukan ya? Bukan. Memang banyak orang nanya tentang itu. Jadi agak diluruskan bahwa Refli Harun nggak ada hubungannya dengan Harun Al-Rashid. Oh ya, baguslah. Kalau terang, semoga saya juga salah. Untunglah kau nasihatin, kau kasih koreksi. Iya, saya tanya. Bukan. Nggak ada hubungan. Ya, si Muhyar ini asisten dia. Waktu aku lagi sedang kuliah, dia masuk ganti Pak Harun. Kejut dia. Itulah kalau kita sudah senior. Mohon maaf, selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu. Saya senang sekali pada hari ini. Saya ketemu senior saya yang perokok berat sama dengan saya. Untuk menghormatin senior saya ini, saya izinkan dia di kelas ini boleh merokok. Kalau semua saya perbolehkan, ini jadi asap rokok, nanti nggak bisa kita belajar. Tapi Bang Asrul mau kuliah di sini, hak otoritas saya perkenan dia merokok, saya menghormatin dia. Itu rasa kita dihormat sama berokok. Yang lain kawan-kawan bingung tuh ya. Masuk lagi, belajar lagi. Widya Stanto di Rut Ramayana sama-sama sama aku dulu tahun 77. Oh, kaget lagi deh. Tapi kan kita komitmen. Kau udah tamat, lapor sama aku.
Sekarang kau ngajar 2 di sini, kau bos di Mahayana, aku bilang. Kaget aku lihat kau. Kan aku bilang, Rul, kau kalau mau kuliah lagi nanti di UI lagi ya. Oh iyalah, aku kalau nggak di UI nggak mau aku. Ini cita-cita aku di UI. Closing statement dah. Ini kan banyak udah cerita sangat menarik. Dan jujur aja ini saya kupas-kupas terus, ini bisa 1 jam, 2 jam malah. Ini menarik bener dah sejarah udah ini. Sekarang aja udah hampir 39, hampir 40 menit durasi kita dan panjang. Yang saya mau minta dari sejarah udah Asrul ngomong tentang sebagai orang tua yang single parent, yang menghidupi dengan 3 anak, ya kan berjuang, ibunya udah itu dikasih kepandaian oleh Allah, pandai membuat sabun, pandai membuat kecap, lalu pandai menjahit. Nah, pesan udah sebagai anak yang sangat menghormati orang tua perempuan khususnya. Ya, jangan sampai nangis nih. Udahnya. Apa pesan udah kepada orang anak-anak yang sekarang masih memiliki orang tua perempuan? Closing statement. Ya, dari pengalaman saya dan pengalaman ibu saya yang saya ikutin, bagi janda-janda wanita anak bangsa Indonesia harus hidup ini mempunyai kepandaian. Kita itu tidak selalu abadi suami istri sampai mati. Amin. Bisa berpisah hidup, bisa berpisah mati. Dalam merasa bertanggung jawab keluarga, yang menjadi tanggung jawab besar itu adalah seorang ibu. Muliakanlah, hormatinlah ibumu. Doakanlah ibumu. Dan ibu itu tidak akan lupa mendoakan anaknya sepanjang jalan. Karena apa? Aku merasa didoakan oleh ibu aku. Dari mulai kelas 2 SMA, aku tidak pernah minta uang untuk biaya sekolah hidup di tanah Jawa ini. Sampai aku tamat dan sampai aku bisa mencari uang. Hanya doanya itulah yang mendoakan aku terlindung, diberkahin oleh Tuhan, aku mendapat rezeki, sehingga aku bisa berbagi. Sehingga pesannya kepadaku semasa hidupnya, Asrul, aku minta kepadamu, bantulah orang sebisa kamu bantu, jangan memaksakan diri. Memaksakan diri. Habis itu, apa dia bilang? Aku minta kepadamu, janganlah kamu di hari tua meminta kepada temanmu dan saudaramu. Kalau bisa kamu di hari tua memberi. Karena memberi itu mulia. Apalagi diulas lagi, enggak penuh ke atas, penuh ke bawah. Itu aku dari mulai SMP dan diajarin. Mungkin kau nggak ngerti. Udah ceritain. Nggak penuh ke atas, penuh ke bawah. Nah itu catatan terakhir. Baik pemirsa. Jadi insya Allah aku sampai sekarang kalau aku memberi orang bantuan disampaikan Tuhan juga. Amin ya Allah. Saya terus dah ya. Jadi jangan bagi wanita cengeng. Iya. Baru 2-1 udah bingung dia. Ya baik pemirsa. Hari ini omongan kami ini berdua kakak saya ini hampir 1 jam. Jadi hampir 2 jam kami ngobrol dengan 2 tema. Tapi ada satu hal yang sangat menarik adalah bagaimana kakak saya ini sangat menghormati orang tua dia. Itulah ya. Aku dapat ilmu itu dari siapa? Dari siapa? Jihad. Aku jihad mendengar amanah ibu aku. Itulah termasuk jihad. Kata Profesor Daud ahli hukum Islam. Aku pegang teguh amanah ibu aku itu. Ya. Sedih. Jadi Asrul ini sangat komitmen dan sangat menghormati orang tuanya. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Doakan kakak saya, ya, Asrul Harun SH MKN. Semoga dia sehat, dia punya umur dan selalu juga berbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. One Kawan TV 1